Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi minta maaf ya ngimami tapi tidak baca sujud tilawah. Sudah sejak 2 tahun ini mungkin jadwal kami itu makin padat Pak di kampus, jadi suara itu beratnya luar biasa, apalagi subuh. Tapi Pak Ketua tadi, Ustadz Lamo tidak dengar ya sudah ya. Jadi mohon maklum kalau tidak bisa panjang dan tidak bisa membaca surat As-Sajdah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada pagi hari ini kita akan mengkaji tema baru seputar adab-adab seorang muslim ya. Dan ini yang ya, sekarang hampir tergerus ya di kehidupan kita. Kita lihat misalnya ada anak muda, kalau dulu di masa-masa bapak apalagi di masa kami saja, kalau mau bertamu ngajak teman metu misalkan jalan, kami masuk dulu, assalamualaikum Pak, Bu, si Hermannya ada misalnya, nanyo Pak ya. Kalau sekarang banyak masih motoran, masih hidup motornya di jalan, Pak ini ada. Hilang adab-adab yang dulu sangat dijaga oleh orang-orang tua kita. Mohon maaf, termasuk saya kadang lihat Pak Haji jadi ingat saya ngenjuk amplop Ustadz itu Pak. Iya, Pak Haji nemenin saya sampai mobil baru nyalamin ngenjuk. Sekarang ini ada depan Pak Ustadz, dijingoknya semasjid itu Pak. Itu bagian, mohon maaf ya, patut ditiru apa yang di masjid kita. Pak Haji nemeni kami sampai masjid Pak Ustadz. Nah, itu juga bagian daripada adab yang sudah. Tapi namanya adab memang ada yang dinamis Pak ya, ada yang berubah-ubah bergantung dengan tempat, bergantung dengan zaman. Dulu namanya ngundang ustadz tidak bisa lewat WA Pak, silaturahim dulu ke rumah. Sekarang tidak, assalamualaikum Pak Ustadz, nanyo ada jadwal kosong dah, kenal lidah siapa wong ini. Tapi ya sudah, zamannya memang zaman WA kan galau, ya sudah kami maklumi. Tetapi apa yang bisa dijaga kita jaga. Baik, saya awali pagi hari ini dengan adab-adab seorang muslim yang berkaitan dengan masjid. Ini baik saat menuju masjid atau saat di dalam masjid. Jangan sampai kita yang insya Allah sudah terbiasa di dalam masjid, menjadi salah satu orang yang memakmurkan masjid, tidak menjaga adab-adab itu ya, tidak menjaga adab-adab di dalam masjid. Namun sebelum menyampaikan apa saja adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kami sampaikan 2 hal penting ya, berkaitan dengan masjid. Aku juga ingat masalah minum nih Pak. Ini kan bagian dari adab ini. Alhamdulillah Pak, nah gelasnya bagus. Kami pernah ngisi Jumat Pak ya. Ya cak ini lah Pak, namanya khutbah, ngimam itu kan suara
apalagi kami dari kampus misalnya. Saya sampaikan itu kepada murid-murid kami yang di masjid tempat kami tinggal. Pokoknya siapapun yang khatib, kalau lagi khutbah siapkan minum dengan gelas, berikan tisunya biar bisa minum dengan enak. Nah, saya pernah ngisi di satu masjid, jingok kanan, jingok kiri, mano minum ini Pak. Akhirnya pas nak ngimam, turun dari mimbar mau ngimam kan suara sudah kering. Nanya sama ininya, pengurusnya, Pak, masjid apa? Ada bisa minta minum enggak? Oh iya Ustaz, itu katanya. Itu tuh nunjuk jauh itu Pak, suruh kami ngembek apa? La haula wala quwwata. Enggak, masa saya suruh ngambil minum ke ujung sana Pak? Ya bukan kita minta dihormati Pak ya, tetapi kami tamu. Terlepas kami dari seorang khatib atau, tapi kami tamu. Ada yang nyucuk lap debu Pak ini. Kemasannya kecil dia tapi tidak terperhatikan ya. Nah, kalau di masjid kita ini alhamdulillah minum banyu hangat pula. Syukur-syukur susu kage ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan apa saja adab-adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan masjid, ada dua hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, apa sebetulnya definisi masjid itu Pak? Apa sesuatu disebut masjid itu, apa syaratnya? Pak Bu, ada dua syarat yang mesti terpenuhi di masjid. Jika tidak ada, dia bukan masjid walaupun disebut masyarakat masjid. Yang pertama, tanahnya harus wakaf. Kalau tidak wakaf bukan masjid. Ya bukan masjid itu bukan berarti dihinakan, bukan, tapi tidak memiliki hukum seperti masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Dalam ilmu tafsir biasanya kalau sudah ada kata milik Allah, benda dinisbatkan ke Allah, itu wakaf. Karena yang lain meski juga semua ini milik Allah, langit dan bumi milik Allah, tetapi ada beberapa hal atau banyak hal Allah serahkan itu ke manusia. Tetapi masjid Allah katakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Jadi kalau masjid Pusri itu Pak, bukan masjid. Artinya apa Pak? Bapak masuk masjid Pusri, masuk masjid rumah sakit umum, itu tidak disyariatkan tahiyatul masjid. Bapak masuk tidak bisa sholat, bukan masjid, meski bangunannya namanya masjid, karena tanahnya bukan wakaf. Apa hikmah Ustaz? Kenapa masjid disyaratkan harus wakaf? Apa hikmahnya? Demi menjaga marwah dari masjid. Karena kalau nggak wakaf, boleh nggak dijual beli Pak? Sekarang mohon maaf ya, misalnya semoga tidak terjadi, Pusri mengalami kebangkrutan, misal Pak, punya hutang sekian puluh triliun atau bahkan mungkin ratusan triliun, dia harus bayar itu. Tidak ada yang bisa dibayar kecuali harus menjual aset kompleknya misalnya, dan di komplek itu ada masjid. Boleh nggak Pusri jual masjid itu Pak? Boleh, hak dia, memang tanah milik dia. Artinya masjid yang tidak wakaf itu bisa digadaikan suratnya di bank Pak. Hilang marwah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kampung cerita kepada kami, warganya mendatangi orang kaya di kampung itu, juragan lah di desanya. Pak Haji, kita nih belum punya masjid, mak manolah. Kata Pak Haji, pakai aja tanah saya, kita bangun bareng-bareng. Pakai saja. Itu wakaf bukan Pak? Bukan, minjemin. Begitu dibangun masjid, swadaya masyarakat, wong tuanya ninggal Pak Haji ini ninggal, anaknya nak bagi waris. Kata anaknya kepada warga, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, kami nak ngapling ke tanah masjid ini, boleh gak Pak? Ya boleh, memang bukan milik waris, itu milik dia. Masalah pantas tidak pantas urusan lain, tapi hukum membolehkan dia untuk menjual tanah itu.
Bayangkan rumah Allah dijual beli Pak, nak dikapling ke. Nah, itulah salah satu hikmah mengapa masjid itu disyaratkan harus tanah wakaf demi menjaga marwah. Apa bedanya Ustadz masjid-masjid yang tadi bukan bukan tanah wakaf dengan yang tanah wakaf? Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Saya kalau lagi sama istri berangkat misalkan ke Lampung, mampir ke rest area, ada masjid nggak Pak? Ada. Itu tanahnya wakaf nggak Pak? Bukan. Istri saya boleh nggak duduk di teras itu? Boleh, walaupun dalam kondisi haid, karena itu bukan masjid. Tapi kalau itu masjid, haram seorang wanita yang sedang berhaid, sedang menstruasi, duduk berlama-lama di dalam masjid. Kira-kira jelas Pak ya? I'tikaf itu syaratnya harus di masjid. Sebetulnya program Pusri mengadakan i'tikaf tidak sah karena dia bukan masjid. Walaupun namanya. Loh, tapi Pak Ustadz kami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sholat Jumatnya di masjid itu. Nah, kalau sholat Jumat tidak disyaratkan di masjid, di gedung pernikahan boleh kalau memang memenuhi syarat yang lain. Karena kalau sholat Jumat di lapangan juga boleh, tidak harus di dalam masjid. Sah berarti sholat di kantor-kantor itu. Tetapi ibadah-ibadah yang mensyaratkan harus masjid tidak sah kecuali di masjid yang tanahnya wakaf. Kira-kira jelas Pak ya? Insyaallah. Yang kedua, syarat masjid itu bangunannya harus bangunan yang memang dibangun untuk sholat. Kalau ada bangunan tanahnya wakaf tapi bangunannya bukan untuk sholat, maka dia bukan masjid walaupun dipakai untuk sholat. Contoh, banyak atau beberapa pondok pesantren yang belum punya masjid itu menjadikan ruang kelasnya untuk sementara waktu sebagai tempat sholat. Tanahnya wakaf, bangunannya ruang kelas, sementara waktu difungsikan untuk sholat. Kalau anak-anak masuk ke ruangan itu tahiyatul masjid apa? Enggak, dia bukan masjid karena bangunannya tidak dibangun untuk masjid. Musola gimana Ustaz? Di kampung kan ada musola, ada nggak sholat tahiyatul musola? Pak, meski itu namanya musola, asalkan tanahnya wakaf, dibangunnya untuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Yang penting dua syarat ini terpenuhi. Baik, insya Allah jelas Pak ya? Insya Allah. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin kami sampaikan sebelum masuk ke adab-adabnya, tentang teras masjid. Teras masjid, apakah punya hukum seperti masjid? Teras masjid apakah memiliki hukum seperti masjid? Jawabannya iya. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Begitu kaidah fikihnya, bahwasanya terasan sesuatu memiliki hukum seperti sesuatu itu. Artinya apa? Mohon maaf, wanita yang sedang haid tidak boleh duduk-duduk di teras itu, karena dia meski teras punya hukum masjid. Bapak misalnya sholat Jumat datangnya agak terlambat, masjid sudah penuh, nggak bisa masuk, duduklah di teras. Sholat tahiyatul masjid nggak Pak? Tahiyatul masjid meski di teras. Tapi kan aku belum masuk masjid Ustaz. Enggak, sudah masuk Pak. Dan perlu kami sampaikan juga, teras tidak teras ini kan sebetulnya masalah desain Pak. Kebetulan di Indonesia ini hampir semua bangunan masjid punya teras, cap rumah. Di Timur Tengah itu jarang Pak masjid punya teras. Dia bangun sebatas tanah wakafnya. Ya, jadi sebetulnya memang itu bagian dari masjid. Nah berarti Bapak kalau masuk masjid sunnahnya kan kaki kanan. Itu kaki kanannya mulainya di pintu apa di teras Pak? Di teras, bukan di pintu. Tapi kan namanya masuk
pintu Ustaz. Lah sekarang begini Pak, ada di Gandus itu Masjid Sofia kalau tidak salah yang baru dibangun. Itu masjid nggak punya pintu Pak, bahkan nggak punya tembok pembatas, hanya joglo saja begitu tiang-tiang. Sekarang kalau standar masuk itu pintu, mak mano dia masuk pintunya Pak. Masjid yang desainnya tidak punya pintu. Jadi standarnya itu bukan pintu, standarnya ada batasan di mana sesuatu yang sudah terhitung sebagai bagian dari masjid. Mohon maaf, termasuk jual beli. Jual beli di teras masjid tidak boleh. Versi mazhab Imam Syafi'i, bahkan Nabi Muhammad berkata, jika kamu melihat orang berjualan di masjid, doakan dagangannya nggak laris. La rabahallahu alaih. Jadi sebab kalau ada orang jualan di masjid, doakan. Ya. Nah pertanyaannya, lalu jualannya di mana Ustaz? Sampai batas mana? Batasan teras itu yang mana? Batasannya Bapak Ibu, di mana kesepakatan pengurus meletakkan batas suci. Kan itu tangga banyak Pak ya. Terserah pengurus nak batasin batas sucinya mana. Kalau batas sucinya di tangga pertama, sandal jangan nginjak setelah batas suci. Jadi batas suci ke dalam masjid dia. Batas suci keluar bukan masjid. Jadi batasannya adalah batas suci, dan itu sesuai dengan kesepakatan pengurus. Di masjid kami itu memutuskan zakat fitrah untuk tidak menggunakan uang, karena kadang-kadang dapatnya tanggung Pak, jadi baginya agak bingung. Akhirnya diserempakkan, bukan karena menolak pendapat uang, tapi biar mudah bagikannya, jadilah beras. Tapi namanya masyarakat, ada saja yang tetap datang pakai uang. Mensiasatinya gimana Ustaz? Pengurus jualan beras. Nah, kebetulan kami sebagai konsultasi syariahnya di situ, kami katakan jual berasnya di luar masjid, jangan di teras. Ini rumah Allah, nggak boleh. Jualan di sana, sudah transaksi baru dibawa masuk. Nah, inilah dua poin penting Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan masjid. Satu tentang definisi, kedua tentang teras masjid. Teras masjid itu masih bagian dari masjid. Ya, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Itu kaidah fikihnya. Baik, lalu apa adab-adabnya Ustadz? Adab-adab yang mesti diperhatikan bagi orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama dan paling utama adalah ikhlas. Kita datang ke sini bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ada sebagian orang kan ke masjid karena dia pengurus, Pak. Begitu masa periode kepengurusannya habis, nggak jengok lagi mana? Aku bukan pengurus lagi Ustaz. Nah, memang ke masjid kan. Atau tidak ke masjid lagi karena pendapatnya tidak diterima pengurus. Ada Pak. Pak Haji, aku nak pendapat. Mak Mano kalau kita ini misalnya warna ini warnanya hijau baik, ditolak misalnya. Laju tidak muncul lagi ke masjid. Ayahku tidak galak masjid napo. Tidak galak nerima pemasukan. Ya namanya masukan, bisa diterima, bisa. Tapi kalau orang karena Allah, dia nak pengurus, dia bukan pengurus, pendapatnya diterima, enggak diterima, itu urusan lain. Tapi urusan saya dengan Allah, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, adab berjalan menuju masjid. Adab berjalan menuju masjid disebutkan ada dua oleh Nabi Muhammad SAW. Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaikumus sakinatu wal waqar. Kata Nabi, kalau kau sudah mendengar iqamah, dengar azan iqamah, dan berangkatlah menuju masjid dengan tenang dan wibawa, sakinah wal waqar, wala tusri'u, jangan buru-buru kata Nabi. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu dapatkan dari imam, alhamdulillah. Yang ketinggalan tinggal disempurnakan. Jadi yang pertama,
tenang, jangan buru-buru. Yang biasa terjadi Pak ya, begitu dia sudah sampai pintu, imamnya mau rukuk, Allahu Akbar, dia nak berburu-buru dapatkan rokaat bersama, lari. Begitu sampai saf, Allahu Akbar, subhanallah. Apa itu Pak? Nges, tergopoh-gopoh napasnya. Akhirnya apa? Tidak jarang ada yang sampai salah niat Pak. Saking buru-burunya tadi niatnya sholat asar, padahal itu sholat zuhur. Sah nggak sholatnya kalau zuhur diniatkan dengan asar? Ya nggak sah. Jadi kata Nabi, sakinah. Dan Nabi tahu apa yang membuat orang sering buru-buru, takut ketinggalan rakaat. Sehingga Nabi memberikan pesan di ujung tadi, nggak usah buru-buru. Apa yang kamu dapatkan ya alhamdulillah dari imam. Kalau ketinggalan, tinggal disempurnakan. Kalau dalam konteks modern, dan ini pernah dijadikan eksperimen Pak di Arab Saudi, sampai dibuatkan video, dicek orang yang berangkat ke masjid pakai mobil, yang buru-buru tadi Pak, akhirnya parkirnya sembarangan karena imam sudah terdengar nih dari luar, sabbihisnya sudah wa tu'thirunal hayatad dunya, tinggal berapa ayat lagi, langsung patikan. Itu ada direkam itu Pak. Masuk dia masjid. Akhirnya selesai sholat, dia belum selesai, dia harus melanjutkan. Ada orang buru-buru, mobil dia ini menghalangi mobil ambulan yang mau menjemput pasien. Akhirnya tertahan. Wong yang tadi merasa tidak salah, sholatnya lama, tambah zikir, tambah ba'diyah, tambah tadarus Quran. Sedangkan di luar orang sudah menanti-nanti. Itu akibat daripada terburu-buru. Santai saja, tidak usah lari-lari. Yang kedua kata Nabi Muhammad, adabnya orang berangkat ke masjid itu waqar, berangkatnya berwibawa. Mak mana Ustaz ke masjid dengan wibawa itu? Apa mak ini bentuk jalannya? Tidak. Wibawa itu Pak, salah satu maknanya adalah tidak celingak-celinguk. Kenapa Ustadz dilarang celingak-celinguk tadi saat dia berangkat ke masjid? Bayangkan saja Pak ya, ada orang jarak dari rumah dia ke masjid anggaplah 15 rumah, apalagi tinggal di perumahan. Begitu dia keluar dari gerbang menuju masjid, baru satu rumah lah tengok kanan, wih terjengok mobil baru Pak, platnya putih tapi tulisannya merah. Dijengoknya, woi mamang ini beli mobil baru. Jalan lagi 3 rumah, tengok kiri, wah ilah masang kanopi dia nih. Jalan lagi 10 rumah, ada tenda, dijengok lagi, diperhatikan lagi. Nah ada acara apa bapak ini, kok ndak kata undangan di rumah? Dah. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar, Pajero tadi beli kredit apa cash kira-kira mamang tadi. Nah masuk, dan itu kata para ulama Pak, apa yang dia lihat dan dia perhatikan selama perjalanan ke masjid, dilihat, diperhatikan, akan masuk dan hadir saat dia sholat. Mulai dia mikir mobil tadi, dia mikir tenda tadi, dia mikir, akhirnya hilang kekhusyuan tadi. Sehingga kata Nabi, kalau jalan ke masjid sunnahnya itu Pak, nunduk. Nah begini, dengan berzikir, dengan bersyukur kepada Allah masih bisa kasih jalan. Sudah banyak orang sudah nggak bisa lagi ke masjid. Itu sunnahnya. Sunnahnya ke masjid tidak celingak-celinguk. Tapi jangan kaku juga. Ditegur wong di jalan, Assalamualaikum Pak Haji, astagfirullahaladzim, tidak boleh aku nengok. Adab ini, adab tidak beradab, tidak juga. Apalagi ada pernah kami ditanya, Ustaz, aku itu kan jarak dari rumah harus nyebrang jalan, ada perempatan, ada jalan mobil. Aku boleh tidak celingak-celinguk Ustaz? Ya wajib Pak celingak-celinguk di situ, tabrak uang gak ge? Iya. Yang tidak celingak-celinguk itu ayam. Ayam tidak, memang matanya kanan kiri, jadi dia tidak perlu celingak-celinguk.
Baik, yang ketiga adabnya adam ta'atturil mar'ah, ibu-ibu khususnya dilarang wewangian yang menyengat sampai dicirenin wong. Ini Bu Hajah itu ini, tidak boleh. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-'isha' al-akhirah. Perempuan manapun yang tersentuh tubuhnya dengan minyak wangi, jangan hadir di masjid kami untuk ikut sholat berjamaah. Ya. Tapi bukan berarti bau datang ke masjid, dah. Jangan terlalu. Ya nak kemana juga sih Pak, nak ke masjid pakai minyak wangi, istilahnya yang menyengat itu. Ya. Adab yang berikutnya memperhatikan mura'atu adabi dukhulil masjid, memperhatikan adab-adab saat masuk masjid. Apa itu? Masuk kaki kanan. Tadi dimulainya lewat mana Pak? Sudah terhitung lewat sejak batas suci. Kemudian baca doa Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian salat tahiyatul masjid. Ya. Dan mohon maaf, ini pandangan pribadi, boleh setuju boleh tidak. Saya melihat ada sesuatu yang menurut kami tidak pas. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Mohon maaf Pak ya. Masuk masjid, ya, begitu dia mau ngelepas sendal, dia balik badan, ngelepas sendalnya main. Saya tahu maksudnya biar kaget pas keluar sandal itu sudah posisi siap pakai. Mungkin tujuannya itu Pak. Tetapi sadarkah dia masuk masjid dengan punggungnya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk masjid dengan punggung, dan itu tidak beradab. Dan saya yakin dia bukan tidak beradab, mungkin belum tahu. Dia kira masuk masjid itu lewat pintu, padahal masjid itu sudah terhitung sejak teras masjid, batas suci tadi. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ya, adabnya masuk sholat tahiyatul masjid. Nah, tentang sholat tahiyatul masjid ini, izinkan saya merangkum Pak tentang sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, kata Nabi, syariatnya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud hatta yusalli rak'atain. Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk terlebih dahulu sebelum melakukan sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat tahiyyah. Itu maknanya menghormati. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyah itu menghormati masjid, yakni menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama yang perlu Bapak ketahui, Ibu ketahui, tujuan daripada sholat tahiyatul masjid adalah menghormati Allah. Yaitu jangan sampai masuk masjid langsung duduk sebelum sujud, menghormati Allah. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i ada kaidah, seluruh sholat bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Seluruh sholat. Bapak datang, kebetulan imam sudah sholat subuh, sudah sholat isya, Bapak masuk dan langsung bergabung melok jamaah, itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Karena Bapak datang tidak langsung sujud, tidak langsung duduk, tapi sujud. Semua sholat sunnah yang fardu, artinya selepas sholat fardu nanti tidak disyariatkan lagi tahiyatul masjid. Ya sudah, Bapak dianggap sudah menghormati Allah dengan tidak langsung duduk, melainkan langsung sholat. Datang ke masjid, waktu iqamahnya tinggal 2 menit, nggak mungkin banyak sholat, cuma 1 sholat mungkin bisa dilakukan. Ustaz, kira-kira sholat qobliyah apa sholat tahiyatul masjid? Sholat qobliyah, karena dengan sholat qobliyah sudah bisa mewakili tahiyatul masjid. Kalau Bapak tahiyatul masjid tidak mewakili qobliyah. Dan kaidahnya begitu, seluruh sholat bisa mewakili sholat tahiyatul, kecuali 1 sholat, sholat jenazah. Sholat jenazah artinya kalau Bapak datang, tahu orang lagi mau sholat jenazah, Bapak gabung ikut. Begitu selesai dari jenazah,
Bapak sholat tahiyatul, belum gugur, sholat tahiyatul masih dianjurkan. Karena satu sholat inilah yang nggak bisa. Kenapa Ustadz? Karena sholat jenazah nggak ada sujudnya. Nggak tahu kalau di masjid ini ada enggak? Ya kalau ada nggak usah berarti. Ya Ustadz, ini jenazah dosanya besar, jadi nggak cukup kalau sekedar berdiri, jadi kami sujud juga misalnya. Baik, itu poin pertama. Jadi semua sholat bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua tentang tahiyatul masjid, bagaimana jika nih kebetulan hari Jumat, bagaimana ketika saya masuk masjid sedang khatib menyampaikan khutbahnya, apakah duduk mendengarkan khutbah ataukah sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat datang dan langsung duduk, Nabi di atas mimbar mengatakan, ahayaitallah bi raka'atain, apakah kamu sudah menghormati Allah dengan 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Salatlah. Wa tajawaz, kata Nabi, dan singkat. Jangan Bapak lagi khutbah, Bapak datang salat tahiyatul masjid. Pas salat tahiyatul masjid, jangan Bapak baca sabihis. Bapak belum selesai khotib lah turun, Pak. Bahkan sebagian ulama agak tegas, cukupkan dengan yang rukun saja, nggak usah dakwah iftitah lagi, nggak usah baca surat lagi setelah Al-Fatihah, langsung ruku'. Yang sunnah-sunnahnya tinggalkan. Kenapa? Mau mendengarkan khutbah dan itu hukumnya wajib. Kira-kira jelas, Pak? Baik, yang ketiga tentang tahiyatul masjid. Ustadz, kebetulan saya ini wudunya di masjid, dari rumah belum wudu, habis wudu saya baru masuk masjid. Kira-kira tahiyatul masjid dulu apa sunnah wudu? Gitu Pak ya. Saran kami dahulukan sholat tahiyatul masjid. Karena kalau Bapak sholat sunnah wudu dulu, kaidah tadi Pak, sudah gugur tahiyatul masjidnya, Bapak nggak bisa lagi nanti tahiyatul masjid. Tapi kalau Bapak tahiyatul masjid dulu, sunnah wudunya masih bisa. Jelas Pak ya? Yang keempat, Ustadz, saya pernah dengar hadis Nabi mengatakan, la salata ba'dal fajri hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'dal 'asri hatta taghriba asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Tidak ada salat ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Artinya memang nggak, habis subuh begini kita nggak bisa sholat. Tapi misal saya datang 5:30 sebelum maghrib, kebetulan mungkin mau tadarusan, mau nunggu waktu sholat, dia masuk itu Pak. 5:30 itu kan berarti ba'da asar termasuk. Kira-kira boleh nggak dia sholat itu? Kalau orang yang tidak pernah ngaji, dia akan kebingungan Pak. Akhirnya apa? Aku nak sholat, kata Nabi tidak boleh ba'da asar. Aku nak duduk, kata Nabi tidak boleh duduk sebelum tahiyatul masjid. Akhirnya apa Pak? Berdiri dia Pak sampai azan maghrib. Karena nak duduk dilarang, nak sholat dilarang. Padahal kalau dia ngaji, dia tahu sholat tahiyatul masjid boleh walaupun di waktu yang dilarang. Bahkan lebih umumnya lagi, seluruh sholat yang punya sebab mutaqaddim wa muqarin, begitu bahasanya, itu boleh meski di waktu-waktu yang terlarang. Ada gerhana matahari ba'da asar misalnya, boleh nggak gerhana, sholat gerhana ba'da asar? Boleh, karena dia punya sebab, ada sebabnya yaitu gerhana. Jadi sholat yang punya sebab. Tahiyatul masjid sebabnya apa Pak? Masuk masjid. Wudu sebabnya apa Pak? Sunnah wudu. Ya wudu, itu namanya sholat yang punya sebab. Kalau sholat yang nggak punya sebab, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, maka tidak diperbolehkan dilakukan di waktu yang dilarang. Baik. Yang berikutnya, ya, adab-adab di masjid. Adamul laghwi fil masjid, ya, atau ta'zimul masjid
memuliakan masjid. Mohon maaf Pak ya, memuliakan masjid. Kadang-kadang mungkin karena terbiasa entah apa, ngomong teriak, di dalam masjid. Ini rumah Allah Pak. Hati orang yang bertakwa itu akan sadar dia sekarang sedang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada ketakwaan hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa ya mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk masjid, itulah tanda hati yang bertakwa. Muliakan masjid. Bapak kalau ke rumah gubernur duduknya mak mano Pak? Sopan, ngomong nyobain sama teman bisik-bisik. Berani ya Bapak di rumah Pak Gubernur? Itu rumah gubernur. Bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Ya, apalagi merokok. Sebagian masih ada yang ngerokok di dalam masjid. Mana? Saya terlepas dari hukumnya, bisa diperdebatkan, tapi ini clear rumah Allah. Tidak pantas orang ngerokok di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau duduk di masjid tapi dengan cara yang nggak pas. Mana duduk yang nggak pas? Duduk di masjid yang nggak pas. Ini bukan warung kopi Pak, sambil begini. Apalagi memang duduk dengan menyandarkan satu tangan itu, ya sebagian ulama memakruhkan karena dianggap duduknya orang Yahudi. Jadi kalau mau gini sekalian, nah seperti Pak Haji nih, boleh sekalian dua-duanya. Jadi kalau sikok begini dan lain sebagainya. Intinya hati itu kalau dia sadar ini rumah Allah, nggak akan dia melakukan hal-hal yang ngomongin sepak bola, jangan di dalam masjid. Tadi malam enggak. Tapi jangan dikira Pak, lebih parah. Saya dapat kabar dari seorang ustadz dan saya lihat sendiri Pak, main judi online di masjid Pak. Bayangin, pakai wifi masjid pula. La haula wala quwwata illa billah. Ado. Jadi kata ustadz itu, sahabat saya, kebetulan dia sholat di sebelahnya. Kebetulan yang sebelahnya ini lupa matikan HP Pak. Begitu dia ruku baru sadar HP-nya hidup, gambarnya slot. La ilaha illallah. Tahu slot Pak judi online di dalam masjid. Sudah nggak takut-takut lagi Pak, sudah nggak tahu lagi. Saya pernah lagi khutbah, saya berhenti sejenak dari khutbah, saya tegur, ada anak-anak sekolah sepanjang baris dari ujung ke ujung semuanya main HP Pak. Saya tegur, mohon maaf adik-adik yang di belakang itu, tolong perhatikan HP-nya. Kita sedang khutbah, kita sedang berada di ibadah sholat Jumat, tolong dimatikan. Dan itu banyak Pak. Saya kira Bapak ini kan insya Allah termasuk yang sering ngaji, insya Allah tidak melakukan. Tapi kami yang khutbah itu, sebari khutbah kami mata ini melihat masih ada Pak wong main, tidak ngobrol memang dia, tapi bukan lah tua pula Pak. Kalau masih anak-anak SMA tadi laju lah, masih belum perlu diajar. Ini sudah berubah kadang masih khatib itu. Fala jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Nah ini kenapa Ustaz? Karena hatinya tidak menyadari ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, dilarang menjadikan masjid tempat numpang lewat, menjadi tempat nyebrang. Misalnya rumahnya di situ, misal nak ke warung, warungnya di sini, dia nggak galak muter Pak, lewatlah masjid, cuma sekedar untuk numpang lewat baik. Dan uniknya Pak, ini dijadikan sebagai tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain, akan ada seseorang yang nanti lalu lalang masjid tanpa memberikan penghormatan dengan 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma lewat Pak. Jadi jalan. Ya mungkin hari ini aku rasa kate belum aku lihat ada wong sekedar lewat masjid itu sekedar untuk. Yang berikutnya, nah ini yang terakhir, nanti sisanya kita lanjutkan adab-adab di masjid ini.
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa itu Ustaz? Dilarang mengkhususkan tempat di masjid. Alla yattakhidhal mar'u li nafsihi makanan thabitan fil masjid. Tiap sholat di situ terus, tidak pernah bergeser-geser. Ada tidak Pak yang segitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini larangan ya. Wa an yuwattina ar-rajulul makana fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Dilarang mengkhususkan seseorang tempat di masjid bagaikan seekor onta. Onta itu Pak, kalau sudah dibagi kandangnya sama pemiliknya, dia tinjuk ruangan ini, tinjuk berapa hari, besok jadi pindah, tidak galak dia Pak, balik lagi. Nah dilarang Pak. Ada kan Pak jamaah itu yang sebelah kanan terus, tidak pernah sekali-kali ke kiri. Kenapa Ustadz? Apa hikmahnya? Ada 4 minimal. Kenapa dilarang mengkhususkan tempat di masjid? 1, ya, salah satu tujuan berjamaah itu kan silaturahim, saling mengenal. Nah kalau pasangan dia selama 10 tahun itulah dia tidak kenal yang satu, tidak kenal yang lain. Tujuan kita sholat jamaah itu untuk saling mengenal. Sampai-sampai ada orang sholat di satu masjid, baru kenalannya di mobil, di kapal peri penyeberangan Merak Bakauni Pak. Ketemu dia kan, bang mana Pak? Palembang lah. Loh Palembangnya mana? Bang Raya katanya. Loh jamaah Masjid Baitur Rahman. Iyalah Pak, Masjid Baitur Rahman. Lah aku juga situ. Oh bapak ini sebelah kanan caknya, aku ini sebelah kiri. Kenalannya di sana bukan di sini. Sampai-sampai di masjid itu ada sayap kanan sayap kiri Pak, geng kanan geng kiri. Itu 1 Pak ya. 2, membuat orang lain merasa bersalah kalau sholat di tempat itu. Ada Pak posisi masjid karena sering dipakai oleh Pak Haji itu misalnya, begitu dia datang kosong nih, Pak Haji rupanya lagi sakit apa lagi keluar kota. Pak, enggak lah kaget Pak Haji datang, enggak enak dia ngembenya itu, enggak enak karena kaget Pak Haji datang. Ngeboking ini enggak boleh itu Pak ya. Itu 2, membuat orang akhirnya. Yang ketiga, dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menutup pintu syuhrah, menutup pintu ingin dikenal orang. Maksudnya Ustaz, kenal enggak dengan Pak Herman? Yang mana itu nah yang kalau sholat di bawah kipas tuh nah. Oh iya tahu aku. Sampai dikenal wong Pak, sampai dikenal wong dia itu kalau sholat di bawah kipas. Yang mana wongnya? Itu nah yang kalau sholat misalnya di pojok sebelah kanan. Akhirnya membuka pintu syuhrah, dan syuhrah itu pintu ujub. Yang keempat, kita tahu kenapa kalau habis sholat fardu mau sholat sunnah geser. Salah satunya apa Pak? Karena tempat sujud kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak mematok satu tempat, akan makin banyak saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Kata Imam Ibnu Hajar, hikmatuhu, hikmahnya, anna dzalika yuaddi ila syuhrah war riya was sum'ah. Itu akan membuat dia masuk dalam kubangan syuhrah tadi. Syuhrah itu masyhur, dikenal wong. Tidak boleh ya, sengaja mendapatkan hal tersebut. Kecuali ada memang tempat-tempat titik-titik yang boleh orang, seperti di belakang imam. Ya, ini bukan tempat untuk pindah-pindah, hanya orang-orang yang memang ditunjuk oleh pengurus bisa menggantikan imam. Khatib ya, ketika dia datang ya, agar diberikan satu tempat, tidak ada masalah. Sekarang ada sebagian ngasih naro apa dia itu Pak, khotib, cadangan khotib, qori, tidak ada masalah itu, karena itu bagian daripada manajemen masjid untuk merapihkan dan memberikan tempat kepada petugas-petugas. Kira-kira jelas Pak ya?
Nah, saya kira itu dulu pagi hari ini berkaitan yang bisa kita praktekkan hari ini. Kalau ke masjid jangan lari-lari. Mentang-mentang imamnya nak ruku, santai saja, tidak usah. Jalannya dengan tenang, ya, dengan wibawa. Ya, kemudian yang paling utama ikhlas. Kita ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin minta penjelasan yang lebih lagi. Yang pertama Ustaz, mengenai fungsi daripada masjid itu sendiri. Fungsi. Ya. Karena setahu saya, sepengetahuan saya, bahwa masjid itu tidak melulu hanya untuk sholat. Itu yang saya tahu. Nah, tadi dibatasi masjid masuk masjid itu tidak boleh ada niat lain kecuali sholat. Tidak boleh berjualan, tidak boleh ya kecuali sholat. Nah, sedangkan sepengetahuan saya bahwa fungsi daripada masjid itu adalah multifungsi. Baik itu untuk siasat perang misalnya, untuk musyawarah tentang apapun, termasuk muamalah. Jadi kalau tadi katakan berjualan itu hanya fisik, seperti kalau kita membawa jualan yang ada bendanya, tapi bisa juga berjualan itu dengan hanya kompromi, suatu kesepakatan. Itu mengenai fungsi daripada masjid. Yang kedua, batas masjid. Tadi dikatakan bahwa dibatasi dengan tanda batas suci. Nah, kan teras masjid itu tidak seluruh ada tanda ini, kadang-kadang hanya di depan, jadi tidak. Nah, sekarang menjadi masalah adalah kalau teras-teras itu ingin digunakan untuk kegiatan sosial, seperti kalau kita main ini kan untuk posyandu, itu banyak itu dilakukan oleh masjid-masjid. Yang kedua, mengenai ini tandas WC. Oh, tandas. Nah, WC itu kan bukan yang bersih. Nah, sekarang itu dulu. Pertanyaan banyak sebenarnya, tapi ya, itu dulu Ustaz. Karena mantan ketua masjid ya Pak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan kaidah fikih, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak serta-merta membolehkan semua wasilahnya. Jadi wasilahnya pun, caranya pun harus baik. Jadi kalau dia tujuannya baik, bantu orang miskin, bantu tetangga yang susah, tapi caranya korupsi, tidak boleh juga. Nah, fungsi masjid tujuan utamanya menegakkan sholat. Itu tujuan utama. Karena kalau nggak ada sholat bukan masjid namanya. Tetapi boleh nggak Ustadz untuk fungsi-fungsi yang lain? Ya boleh, sangat boleh. Ya, untuk bermusyawarah kampung, untuk posyandu tadi, tidak ada masalah. Bahkan Nabi dulu sebagian masjid dipakai untuk latihan perang, bahkan berpanahan di dalam masjid dan lain sebagainya. Itu boleh. Tetapi ada batasannya, nggak kemudian semua yang baik boleh di masjid. Di antara yang dilarang berjualan, dan yang melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitar rajula, kata Nabi, jika engkau melihat seseorang jualan di dalam masjid, katakan kepadanya, la rabahallahu alaik,
semoga Allah tidak melariskan daganganmu. Itu hadisnya sahih, ya. Dan itu pengecualian dari segala yang baik-baik tadi, Pak. Asalkan tidak ada larangan tadi, pasti kami bolehkan juga. Itu satu. Tapi batas, kalau di halaman sana tidak ada masalah, Pak. Di parkiran tidak dibuat ruko untuk nggak ada masalah. Tapi di masjid dan yang masih dalam hitungan masjid tidak boleh. Misalnya lagi, ya, yang baik tetapi tidak politik, yang bersifat praktis, yang bersifat, kalau politik nilai nggak apa-apa, kita ajarkan pilihlah pemimpin yang begini, yang bagus. Tapi kalau udah nyebut partai, pilihlah coblosin, udah nggak pantas itu. Walaupun mungkin sebagian orang baik, tapi itu tidak pas, ya, dan lain sebagainya. Jadi fungsi masjid tidak hanya untuk sholat, betul, untuk fungsi-fungsi sosial bagus. Begitupun dengan, makanya saya sebetulnya cocok dengan saran dari beberapa ulama agar masjid itu ketika menerima masukan dana jangan membuka hanya pintu wakaf, tapi bukalah pintu sedekah, infak. Bila perlu itu yang didahulukan. Kenapa? Kalau wakaf geraknya sempit. Uang ngenjuk datang ke sini, ngenjuk ke pengurus, Pak, tolong ini ada wakaf, belikan sejadah misalnya. Kita ini sejadah sudah penuh-penuh, tapi karena pesan dia wakafnya sejadah, Bapak nggak bisa itu pakai uang itu untuk beli semen, karena itu sudah wakaf. Wakaf itu sesuai dengan wasiat atau ucapan daripada pewakaf. Tapi kalau hibah atau infak, sedekah, itu fleksibel, pengurus agak leluasa. Untuk konsumsi rapat pun boleh dana tadi, ya, seperti kita ini sarapan pagi ini kan boleh, ya, diambil dari dana sedekah. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, fungsi masjid boleh untuk segala kebaikan, tetapi ada rambu-rambunya. Apalagi yang dilarang Nabi, mengumumkan barang hilang. Kata Rasulullah, jika engkau melihat ada orang mencari barang hilangnya di masjid, mengumumkan barang hilangnya di masjid, doakan gak ketemu barangnya. Kenapa? Bayangkan, Pak, kalau saya pakai mic sekarang, ditemukan barang hilang atau ada kehilang, dan itu bisa setiap hari, Pak, ada orang. Apa yang terjadi, Pak? Hilang marwah masjid, jadi momok masjid tempat barang hilang. Dan itu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Ustadz, namanya barang hilang kan ada yang tidak disengaja, dia butuh juga masjid. Ada solusinya tanpa harus melanggar aturan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sebagian masjid yang sudah manajemennya sudah ini, dia punya ruangan penitipan barang hilang di luar masjid. Siapapun yang punya, komunikasinya di sana. Jangan pakai mic ini untuk mengumumkan di masjid. Satu. Yang kedua, tapi Ustadz kan kalau nunggu di sana lama, kami ini buru-buru, tidak bisa nunggu. Mak mano? Boleh bertanya kepada person-person atau sekelompok orang, Pak, tadi ngeliat kunci di sini, enggak? Boleh. Yang nggak boleh itu diumumkan, yang akhirnya menghilangkan marwah masjid menjadi tempat pengumuman barang hilang. Itu nggak boleh. Itu batasan-batasan dari, ya, kita sami'na wa ata'na, masuk logika kita, alhamdulillah. Tidak masuk iman yang bermain, tidak apa-apa. Itu sudah ya, umur yang meninggal, tidak apa-apa. Ya, walaupun ada sebagian ustadz mungkin tidak membolehkannya, itu masih debatable, ya, Pak. Jawaban kami ini monggo masih bisa didiskusikan, ya. Beberapa pandangan masih bisa didiskusikan, karena dulu memang masjid dulu zaman Nabi, wong ninggal itu ya sudah, lingkungannya juga deket, sering bertemu, jadi cepat informasi itu tersebar. Sedangkan kita nih jam 7 ini sudah dekati orang, Pak, lah ke kantor galuh. Kalau tidak diumumkan lewat masjid, kita nggak tahu ada orang wafat di lingkungan kita sendiri, ya. Yang kedua tadi, aku agak lupa tadi, Pak, yang kedua. Oh, WC, ya, WC boleh nggak dipakai untuk umum gitu, ya? Di dalam tidak apa-apa, itu sudah misah itu.
Sudah tidak masuk batas suci dia. Walaupun bangunan mungkin terkesan ada di dalamnya, tetapi dia bukan dilihat dari bangun, dilihat dari batasan. Dan batas suci sendiri Pak, itu ijtihad ulama sekarang. Karena dulu Nabi tidak mengenal teras. Zaman Nabi nggak mengenal teras, kemudian orang-orang juga memperhatikan betul masalah suci. Kalau hari ini kalau nggak dikasih batas suci, selonang-selonong baik, dikasih batas suci baik sendal naik, ya, sehingga cuma mungkin batas suci itu cuma ada di depan misalnya, samping nggak ada, ya dikira-kira lah maksud masjid itu di tangga kesekian. Syukur-syukur masjidnya galak meletakkan banyak. Makin kesini Pak, umat itu makin tidak ngerti masjid, makin butuh banyak atribut-atribut mengingatkan mereka. Dilarang ngobrol di masjid. Sebetulnya nggak perlu tulisan itu, karena wong seharusnya tahu kalau wong lagi sholat jangan tapi butuh tolong dimatikan HP, jangan tidur di masjid. Alangkah banyaknya aturan itu juga nggak boleh, ya, dan lain sebagainya. Baik, wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Apakah makmum itu wajib baca Al-Fatihah atau sudah diwakilkan sama imam? Yang kedua, bacanya itu boleh nggak sebelum imam atau mesti setelah imam? Ya. Ustaz jawab berdasarkan mazhab Imam Syafi'i Pak ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah. Ustaz, lalu bagaimana ya dengan hadis Nabi yang mengatakan imam itu menjamin bacaan makmum, mewakili bacaan makmum? Begini Pak, wakil itu berfungsi kalau yang aslinya ndak ada, betul nggak Pak? Wakil gubernur baru berfungsi kalau gubernurnya. Sama, imam itu mewakili kita dalam bacaan Al-Fatihah kalau kita tidak sempat baca. Kalau kita tidak sempat baca, datang sudah mau ruku imamnya, kita masuk, nah Bapak nggak perlu baca Al-Fatihah lagi, langsung ruku. Kenapa? Di situ imam sudah menggantikan kita. Tapi kalau dari awal sudah jadi makmum, waktu panjang, tidak perlu lagi butuh wakil. Kita yang asli yang baca. La salata illa bi fatihatil kitab. Itu dalilnya yang pertama. Yang kedua, tapi kan kalau kita baca Al-Fatihah, imam lagi baca Quran Ustaz. Sedangkan Quran mengatakan jika dibaca Quran maka dengarkanlah, bukan sibuk baca dewek, kan gitu. Perlu kami sampaikan, mendengar bacaan Quran itu hukumnya menurut mayoritas ulama sunnah. Kalau ada orang baca Quran, Bapak nak dengarkannya, itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Sedangkan Al-Fatihah ini rukun, wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka dari itu, dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang makmum masih terkena kewajiban membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ya, sebelum atau sesudah, saat imam baca surat, ya, saat imam membaca surat, artinya imam selesai dari Al-Fatihah, kita kan ketika masuk sama-sama baca iftitah. Begitu imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Ketika imam sudah baca Al-Fatihah, dengarkan, amin. Beliau baca surat, kita mulailah baca Al-Fatihah. Jadi setelah imam membaca Al-Fatihah atau saat imam membaca surat, ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, ya enggak. Mazhab Hanafi itu makmum enggak baca apa-apa Pak, pokoknya dengar kebaik. Ya, di sholat jahar ya. Kalau di sholat sir sepakat semuanya ikut baca. Ya, sholat zuhur, asar semuanya baca. Tapi kalau sholat jahar seperti yang kami sampaikan tadi. Wallahu taala. Ibu-ibu ada yang tanyakan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan bagaimana adab-adab ke masjid, dan sebagian mungkin ada yang sudah dilakukan, sebagian mungkin belum. Terkait dengan adab masuk masjid tadi, bahwa
begitu batas suci itu adalah dikategorikan sebagai ruangan masjid. Bagaimana kalau seandainya saat ini kan masjid itu tidak dijadikan sebagai tempat sholat saja, tapi sebagai tempat katakanlah semacam akad nikah atau walimatul urs. Kan posisi atau ruangan itu misalnya termasuk dalam kategori masjid. Sementara yang hadir di dalam undangan tersebut bisa jadi ada yang bukan beragama Islam, atau ada juga yang Islam tapi sementara harusnya adab masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid, mungkin sebagian besar ya tidak melakukan itu. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Artinya apakah itu memang harusnya dibuat satu tempat bangunan khusus di luar kategori tempat batas suci atau dalam kategori masjid? Yang kedua Ustadz, terkait dengan posisi sholat tadi, kan ada ya termasuk saya juga menggunakan tempat duduk atau kursi. Sementara pernah yang saya dengar, apa benar atau tidak, sebaiknya jangan sampai membelah ataupun memisahkan yang tidak di kursi gitu. Sehingga kami mengambil posisi di pinggir. Apakah itu menyalahi aturan tadi bahwa tidak seharusnya posisi sholat itu di satu tempat saja? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah akad nikah di dalam masjid, ya namanya ngadepin masyarakat Bu ya. Kami selaku ya Ustadz menyampaikan rambu-rambunya. Bagi kalau memang mau mengadakan di dalam masjid, ya bukan berarti aturan masjid tidak diperhatikan. Salah satu diantaranya yang pertama, wanita-wanita undangan yang haid ya jangan masuk masjid. Undangan yang haid jangan masuk masjid. Nah, bagaimana dengan non muslim? Dengan non muslim sebetulnya ada khilaf Bapak Ibu. Ada yang Imam Syafi'i sendiri, mazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan non muslim. Ya, tetapi ya kita lihat kondisinya. Kalau memang itu tamu undangan dari pihak keluarga misalnya, atau jauh datang dari jauh datang ke Palembang ini nak ngadiri anaknya yang mu'alaf masuk Islam, dia wong tuanya, saya kira bisa kita ikut pendapat yang membolehkan. Ya, itu satu. Jadi tetap aturan-aturan. Walaupun saya sangat sedih sekali ada sebagian masjid ingin menjadikan masjid itu sebagai tempat pernikahan, tapi musiknya pernah kami dengar musiknya remik macam-macam lah. Dari luar itu bukan kayak masjid lagi sudah Pak, hilang marwah masjid itu, jadi kayak diskotik dengarnya. Nah, itu mohon diperhatikan bagi penyelenggara hal semacam itu ya. Yang kedua yang masalah ibu tadi pakai kursi, gimana Ustadz kami? Tidak apa-apa ibu bisa dikecualikan dari yang kami maksud ya. Karena demi menjaga kenyamanan daripada jamaah yang lain, itu tidak termasuk mengkhususkan ya. Insya Allah. Silakan Kak, terakhir. Waalaikumsalam. Pelanggaran yang sering terjadi kalau masjid ini dijadikan kegiatan sosial, umpama seperti ada kegiatan pemilihan RT yang diselenggarakan di masjid. Jadi banyak pelanggaran adab-adab masjid. Ada non muslim yang masuk ke dalam masjid, ada orang yang tidak tutup aurat masuk dalam masjid. Nah, ini siapa yang menanggung dosanya? Ada juga umpamanya kegiatan posyandu. Posyandu berada di pelataran masjid. Nanti ada juga ibu-ibu yang tidak lagi haid duduk-duduk di teras masjid. Ada anak-anak yang pakai pampers membawa najis ke dalam masjid. Nah, ini tanggung jawab siapa? Siapa yang menanggung dosanya? Kadang-kadang selaku pengurus kan ada kontradiktif antara pengurus dan perangkat RT atau RW. Jadi ada kan tidak semua masyarakat paham adab-adab masjid ini. Betul. Syukran. Ya itu. Ini konsekuensi bermasyarakat Pak ya, macam-macam, ada wong ngerti, ada wong tidak ngerti, ada. Ya, ini tugas. Sebelum kita bicara dosanya siapa, kita usahakan untuk mensosialisasikan semaksimal mungkin kepada seluruh jamaah agar ya kalau memang masjid mengizinkan itu untuk digunakan posyandu misalnya demi kepentingan sosial masyarakat,
maka ada konsekuensinya. Apa itu? Berkoordinasi dengan RT dan perangkat agar adab-adab di masjid tetap diperhatikan. Jangan sampai niatnya itu tadi, kaidah awal yang saya sebutkan. Jangan sampai niat baik akhirnya membolehkan semuanya. Niatnya baik, sosial, tapi akhirnya semuanya ditabrak. Terutama yang wajib-wajib ya. Kalau kayak sholat tahiyatul masjid, dia datang tidak tahiyatul masjid seperti yang ibu tanyakan tadi, tidak apa-apa. Tahiyatul masjid juga hukumnya semua sunnah. Tapi kayak haid, duduk-duduk di masjid, atau non muslim tadi sebagian pendapat mengatakan duduk-duduk di masjid dan sebagainya, nah, ini membuat yang harus diperhatikan. Nah sekarang soal PR kita adalah bagaimana sinkronkan gitu ya antara tujuan sosial yang baik tadi dengan marwah atau adab-adab masjid. Yaitu tugas kita bersama, pengurus plus RT. Nah sekarang kalau bicara masalah dosa, ya dosanya adalah banyak ini yang nanggung dosa nih. Satu, yang tahu hukumnya tapi tidak memberitahu, dia menutup, gak enak misalnya, gak boleh. Man su'ila an ilmin fakatamahu fa'uljima bilijami minan nar. Barang siapa yang tahu hukum dan dia diam saja, apalagi ditanya hukumnya dan dia diam, maka dia akan mendapat cambukan di hari neraka. Ya, gak boleh. Ya, dan ini kewajiban siapa? Pengurus masjid plus perangkat, dua-duanya. Kalau sampai terjadi, dan ya tanggung jawab dua-duanya. Tanggung jawab pengurus masjid yang mengizinkan dan tanggung jawab perangkat yang meminta kegiatan itu dilakukan di masjid. Ya. Jadi ya kalau bisa, kalau memang masjid mau dipakai untuk itu, diperhatikan adab-adabnya. Dan kalau masih bisa, gunakanlah halaman-halaman masjid saja ya untuk digunakan kegiatan-kegiatan sosial. Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.